Oke semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama Nurdin. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023 untuk keahlian teknik komputer jaringan atau TKJ. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan soal ini. Di sini ada beberapa konfigurasi yang harus kita kerjakan. Tapi sebelum itu, saya harus memberitahu bahwa kita akan mengerjakannya bukan memakai perangkat nyata, melainkan memakai virtualisasi atau virtual machine. Maka dari itu, mikrotiknya atau routernya tidak bisa dipakai untuk sebagai akses point. Nah, maka dari itu di sini ada beberapa poin konfigurasi. Nah, di poin 13 SSID-nya kita ini tidak kita kerjakan. Mengapa? Seperti yang telah saya bilang tadi, virtual itu belum menyediakan fitur namanya access point. Nah, access point bridge. Maka di sini di beberapa soal ini kita harus kerjakan konfigurasi WiFi routernya, di mana DNS-nya harus sesuai dengan DNS yang diberikan oleh ISP, NTP-nya harus menyala, web proxy-nya dengan cache administratornya sekian, dengan nama peserta sekolah.sch.id, nomor absennya, ini X sama dengan nomor absen, di mana X sendiri itu ada pada IP address di jaringan lokal maupun jaringan wireless. Lalu ada juga di jaringan internet atau Ether 1, IP address-nya harus sesuai sama yang diberikan network oleh ISP. Gateway-nya juga sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Itu pada Ether 1. Di Ether 2 kita harus mengkonfigurasi jaringan untuk jaringan lokal. IP address-nya telah ditentukan, di mana X itu nomor absen. Lalu DHCP pool-nya sebanyak 99 klien. Lalu kita harus membuat firewall, di mana IP dari dua ini 192.168.x2 sampai 50 tidak dapat ping ke router. Lalu poin berikutnya sama, tapi tidak dapat ping ke klien wireless dan IP-nya dari range 51 sampai 100. Lalu kita juga harus membuat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk untuk jaringan lokal atau Ether 2. Lalu berikutnya ada jaringan wireless atau Ether 3, di mana IP address-nya itu 192.168.x-nya atau nomor absennya ditambah 5 dengan prefix 24, yang jaringan lokal prefix 25. Ini di skip. Lalu DHCP pool-nya sebanyak 99 klien. Membuat 20 akun hotspot secara random di parameter radius. Lalu kita juga harus membuat akun hotspotnya hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 4 sore. Lalu untuk 3 soal terakhirnya kita harus membuat firewall, di mana firewall ini memblokir site HTTPS Linux org, dan yang terblokir itu hanya pada Ether 2 atau lokal saja, dan Ether 3-nya dapat dibuka. Lalu ada blocking file, yang filenya itu MP3 dan MKV, sama seperti yang Linux tadi, hanya di Ether 2 dan Ether 3-nya bisa mengakses. Lalu ada blocking HTTPS. Berarti yang blocking site ini, karena ini terpisah dari sini, ini berarti bukan HTTPS tetapi HTTP Linux org. Yang HTTPS-nya soalnya terpisah Facebook, Instagram, dan YouTube. Oke. Ini adalah soal-soal yang akan kita kerjakan. Tapi sebelum itu kita harus memiliki komponen ini. Untuk apa? Untuk menjalankan tugas ini. Komponen ini tuh ada Windows XP, yang ini sudah hasil ekspor saya dan saya import kembali ke sini.
kita clone juga jadi 2 karena kita akan penguji cobaan memakai jaringan lokal juga jaringan wireless. Seperti di soal ada jaringan interlokal juga jaringan wireless. Lalu kita harus memiliki Winbox yang 2.16. Kenapa pakai yang ini padahal kan seri lama? Yang baru tuh kan seri yang 3 ke atas. Karena seri yang Winbox 2.216 ini masih memperizinkan kita memakai virtualisasi mesin. Jadi virtualisasi mesinnya tuh atau VM-nya masih bisa dikendalikan atau dikonfigurasi secara GUI melalui Winbox. Sedangkan yang seri 3 ini harus betul-betul perangkat nyata, bukan perangkat virtualisasi. Lalu kita juga harus menginstal atau mendownload ya MikroTik 5.20 yang full level 6. Nah, karena kan ininya level 6, berarti kita juga harus mencari license yang sama, yaitu level 6 juga. Nih, saya juga sudah memiliki license-nya. Fungsinya sendiri kenapa sih harus dipasangi license? Karena jika tidak dapat lisensi atau license, ini normalnya akan berada pada level 0. Di mana level 0 ini atau license-nya kosong ini, parameter atau konfigurasi yang ditambahkan itu sangat-sangat terbatas. Sedangkan jika kita naikkan ke level 6 atau sesuaikan dengan MikroTik yang telah kita punya ini, ISO MikroTik yang telah kita punya, parameter atau konfigurasi yang akan kita kerjakan atau kita tambahkan bisa cukup banyak, bahkan hampir unlimited. Oke. Nah, ini komponen-komponen yang harus kita punya. Nah, di sini kita buat dulu MikroTik virtualnya. Bagaimana caranya? Di sini kita klik new, tambahkan MikroTik. Nah, MikroTik. Terus machine foldernya akan disimpan di mana nih? Nah, saya akan simpan di local disk karena local disk saya itu yang paling besar dari semuanya, 60 GB. Kalau yang D dan F itu kecil. Disimpan di sini UKK, select. Lalu type-nya kita pilih other. Kenapa other? Karena MikroTik sendiri belum terdaftar di VirtualBox. Mesin virtual untuk MikroTik sendiri belum terdaftar. Di sini hanya ada Microsoft Office, Microsoft Windows, Linux, Solaris, dan lain-lain. Jadi kita pilih other karena tidak diketahui versinya. Ini juga versinya juga kita pilih other juga atau unknown, tidak diketahui. Untuk memory size-nya kita atur menjadi 128. Tapi recommended-nya 64. Kenapa kita atur jadi 128? Agar konfigurasi yang kita lakukan lebih stabil. Itu. Padahal 64 sendiri sudah mencukupi. Lalu kita create virtual hard disk-nya sekarang. Kita pilih yang virtual disk image. Dynamically. Untuk penyimpanannya kita pakai default saja 2 GB. Sebetulnya 1 GB saja sih, tidak usah besar-besar. Soalnya MikroTik sendiri itu tidak terlalu memakan banyak ruang untuk penyimpanan kita. Tapi tak apa, kita pakai default saja. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita harus setting dulu. Dimana kita harus memasangkan pada storage-nya, memasangkan CD-nya. Di sini kita klik, kita pilih MikroTik yang tadi, CD MikroTik-nya. Lalu sebelum itu juga kita pilih network-nya, dimana network-nya kita yang adapter 1 memakai bridge adapter. Kenapa pakai bridge adapter? Kenapa kita tidak memakai host only adapter? Karena biasanya kan dari device ini ke virtual machine itu kita memakai host only adapter. Karena kan ini MikroTik ini kan akan menyebarkan lagi internet ke sini nih, ke Windows XP yang wireless maupun lokal. Maka kita pakai bridge adapter. Pakai host only juga bisa, cuman kalau pakai host only itu kita harus men-setting lagi di sininya, di yang wifi kitanya, di properties kita pilih sharing, lalu kita allow other network usernya agar bisa mengakses internet yang sama. Nah, kita pakai yang adapter sini. Tapi karena kita mencari cara yang simple, kita pakai bridge adapter saja, dan nama perangkatnya kita samakan dengan nama perangkat yang di sini, Realtek 8188 GU sekian. Oke, sudah sama. Permissionnya allow all, jadi permisi data atau yang dikirim ataupun yang keluar diizinkan. Untuk adapter 2-nya kita pakai internal network. Kenapa pakai internal network? Karena kita akan menghubungkan mesin virtual atau virtual machine
ke virtual machine lagi. Jadi yang namanya internal berarti di dalam, hanya sebatas di dalam VirtualBox. Makanya di sininya kita bisa membuat jalurnya. Contoh, kita akan membuat jalur yang ke lokal. Kita buat jalurnya lokal. Nah, ini nanti akan terhubung ke yang sini, tapi di Windows XP lokal juga harus kita tambahkan. Tambahkan apa? Tambahkan nama jalurnya. Nah, untuk permissionnya juga allow all. Lalu untuk adapter 3 kita tambahkan juga internal network. Kenapa? Karena kita juga akan hubungkan ke virtual machine Windows XP yang wireless. Oh iya, kenapa kita pakai Windows XP? Dia pakai Windows 10 atau Windows 11 gitu ya, yang baru-baru. Karena Windows XP itu ringan, Windows yang ringan daripada Windows 7, 10, bahkan 11. Jadi tidak akan menyimpan atau memakai banyak memori dan hard disk. Jadi nggak nyedot memori lah intinya. Kita pakai Windows XP. Juga ini kan virtualisasi ya, jadi tidak usah bagus-bagus juga. Jangan pakai yang wah. Yang penting kita dapat melakukan uji coba dan pembuktian. Itu intinya. Ini juga kita tambahkan yang wireless. Permissionnya allow all. Oke. Yang ini juga kita setting juga. Karena normalnya ini masih kosong. Nah, pakai bridge adapter. Kita pakai yang internal network. Karena ini lokal, kita pakai yang lokal juga. Permissionnya allow all sudah. Yang ini juga sama karena wireless. Kita pakai yang wireless jalurnya. Nah, lalu kita install atau kita lakukan konfigurasi pada mikrotiknya. Nah, lalu di sini kita diharuskan untuk memilih software apa saja akan kita install atau kita izinkan atau ada pada mikrotik yang akan kita buat atau kita buat. Nah, tapi kita pilih saja semuanya. Kenapa pilih semuanya? Karena cukup banyak konfigurasi yang akan kita lakukan. Jadi kita klik saja A untuk memilih semua yang ada di sini. Nah, sudah terpilih semua. Lalu kita press I untuk install softwarenya. Do you want to keep all configuration? Yes. Continue juga yes. Oke. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Di sini sebelum kita press enter to reboot, ingat kita harus mematikan dulu optical drive-nya yang mikrotik. Mengapa ini harus dimatikan atau di-uncentang? Agar pas kita mereboot tidak kembali ke layar yang software installation tadi. Jika kita tidak di-uncentang atau tidak kita matikan, nanti akan terus mengulang atau looping ke bagian yang software installation. Makanya kita uncentang, kita cek, sudah. Lalu kita reboot atau kita nyalakan ulang. Nah, kita sudah berhasil membuat mikrotiknya. Lalu kita harus login ke mikrotiknya agar bisa melakukan konfigurasi untuk awalan. Untuk loginnya sendiri defaultnya adalah admin. Passwordnya kosong. Kita klik lagi enter agar bisa masuk. Nah, di sini kita belum bisa nih login ke yang Winbox ini agar bisa dikerjakan via GUI. Belum bisa. Kenapa? Karena di mikrotiknya sendiri belum ada IP address sama sekali. Makanya kita tambahkan IP address yang sesuai dari ESP. Caranya gimana? Kita tambahkan IP DHCP client, add interface-nya harus sesuai dengan yang soal. Itu interface-nya memakai yang Ether 1, lalu disable-nya kita no. Nah,
Mikrotik ini sedang merequest IP dari SP. DHCP client PR. Nah, sudah mendapatkan IP-nya, statusnya juga sudah bound. Maka kita di sini bisa disambungkan ke Winbox yang 2.2.16. Nah, yang ini. Kita run. Cek di sini. Misalnya di sini tidak keluar, ya tidak apa-apa. Kita tambahkan sendiri IP-nya secara manual di sini. 100.755.24. Connect. Nah, sudah terhubung. Tuh, di sini kita membutuhkan license. Dan apa? Ini yang seri Winbox yang ini tuh ngebug untuk Windows 10 ke atas. Kalau misalnya masih Windows 7 itu aman tuh, tidak bisa diklik apapun. Nah, caranya gimana? Ini trik untuk menghilangkan ini. Kita geser saja ke bawah agar tidak mengganggu. Oke. Dan ini normalnya license-nya masih kosong atau levelnya 0. Nah, ini seperti yang sudah saya bilang di awal. Kita harus naikkan license-nya menjadi level 6. Kita masukkan license 6-nya juga. Agar apa? Parameter dan konfigurasi yang kita tambahkan bisa lebih banyak. Kita import key. Nah, kita masukkan yang ini, double klik. Ini juga sama, tidak bisa reboot. Nah, ini kita ke bawahkan saja. Lalu di sini kita rebootnya lewat sini, sistem reboot. Yes. Admin masuk, ini kita close dulu. Kita masuk lagi ke Winbox yang ini, connect. Nah, kita cek di license-nya ya, sudah upgrade to level 6. Sudah, berarti konfigurasi yang bisa kita tambahkan cukup banyak. Oke, di sini kita cek DNS-nya. DNS sesuai DNS yang diberikan oleh SP. Kita konfigurasi dulu. Kita cek di IP DNS. Nah, DNS-nya sudah 101, sama seperti yang di ISP. Gimana caranya mainnya? Kita klik yang WiFi ini, kita pilih yang detail. Nah, DNS servernya 101. Oke, maka dari itu untuk poin nomor 1 telah diselesaikan. Nah, lalu NTP, yes. NTP apa sih? Network Time Protocol, maaf. Nah, di sini kita pakai NTP client, kita nyalakan enable, pakai server yang 0 ID pool NTP org. Kita salin. Untuk secondary-nya kita pakai yang 1 ID pool. Apply. Nah, sudah tergapai. Reach. Kita cek di clock apakah sudah sama. Oh, belum ternyata ya. Tuh, masih jam 11 manualnya. Maka kita tambahkan time zone-nya manual karena GMT offset-nya juga masih 0, bukan 7. Indonesia sendiri kalau nggak salah 7. Yang ini. Nah, sudah sesuai 11.46 ya, sudah sesuai. Nah, maka yang clocknya atau waktunya ini sudah berhasil kita konfigurasi. Lalu berikutnya kita tambahkan web proxy dengan cache administratornya, nama peserta, @sekolah.sch.id. Bagaimana caranya? Kita ke IP, lalu ke web proxy, kita enablekan portnya sebetulnya 8080 tuh memang port web proxy ada 2 setahu saya tuh, 8080 dan 3128. Hanya yang 8080 tuh lebih identik ke web HTTP. 80 tuh ke itu adalah port HTTP. Makanya kita pakai yang satu lagi agak lebih spesifik, kita pakai yang 3128. Webmasternya nama peserta, nama saya sendiri, dan sekolahnya sch.id. Max cache
size-nya kita unlimitedkan agar penyimpanan sementaranya bekerja secara maksimal. Lalu penyimpanan sementaranya kita simpan pada disk. Oke, kita klik apply, lalu oke. Maka untuk poin yang web proxy ini telah kita kerjakan juga. Nah, sudah selesai. Lalu kita cek untuk jaringan Ether satunya, untuk jaringan internetnya, IP address sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP. Gimana cara ngeceknya? IP addresses. Nah, kita cek di sini. Sudah sesuai oleh sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP 55. Oke, networknya adalah 0. Oke, berarti untuk poin nomor 5 juga sudah kita selesaikan. Untuk gateway-nya sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Kalau misalnya saya biasa cara mengecek gateway itu di routes di sini. Nah, gateway-nya adalah 101. Oke, 101 untuk gateway-nya. Apakah benar ini 101? Kita cek lagi di sini. Mana gateway? IP v4 default gateway-nya 101. Nah, maka poin nomor 6 telah kita selesaikan juga. Lalu kita masuk ke jaringan lokal dan jaringan wireless-nya. Kita di sini akan menambahkan IP address dengan 192.168, X-nya itu nomor absen .1 dengan prefix 25. Dan yang jaringan wireless-nya itu X-nya yang ditambah 5 atau nomor absennya ditambah 5.1 untuk IP di routernya. Lalu prefixnya 24. Kita tambahkan di sini addresses, tambahkan 192.168, nomor absen saya itu 19.1/25 atau prefix 25, disimpan di Ether 2 karena pada soal juga ini harus tersimpan pada Ether 2. Oke, kita apply. Oke, lalu kita tambahkan lagi untuk yang wireless 192.168, 19 ditambah 5 yaitu 24 /1/24. Oke, ini pakai Ether 3 karena di soal juga ini memakai Ether 3 yang wireless. Oke, untuk IP address-nya sudah, maka kita di sini boleh tandai sudah kita konfigurasi. Nah, lalu kita membuat DHCP pool sebanyak 99 klien, entah itu untuk jaringan lokal maupun jaringan wireless. Gimana caranya? Kita masuk ke DHCP server. Nah, di sini kita bisa tambahkan sendiri di sini, tambah plus. Tapi kalau misalnya kita membuat DHCP server, kita tuh harus membuat 3 parameter, yaitu DHCP dan di network, dan satu lagi itu ada pada pool, IP pool di sini. Tapi jika kita ingin simple atau hanya tinggal menekan atau dengan cara cepatnya, kita pilih yang DHCP setup karena nanti akan membuild 3 parameter tersebut. Kita pilih yang Ether 2 untuk jaringan lokal. Ini sudah betul, networknya 0, DHCP networknya 1. Lalu range-nya itu karena ini 99. Nah, berarti kita hitung dari 2 sampai 100 karena itu 99 klien. Kenapa nggak dari 1? Karena 1 sudah dipakai di IP pada routernya. Kita next, DNS servernya 1. Oke, list time-nya sudah. Oke, ini nggak bisa diklik karena yang kita kesampingin lagi. Lalu kita buat yang untuk wireless. Yang wireless tuh hotspot kita buatnya. Sama, kita juga bikinnya di sini. Hotspot setup. Nah, agar beberapa parameter yang kita tambahkan langsung tertambahkan tanpa kita tambahkan manual. Pakai yang Ether 3 karena jaringan wireless terdapat pada Ether 3. Lalu untuk networknya masquerade. Apa itu masquerade? Masquerade itu apa? Masquerade itu dimana action atau fungsinya sendiri untuk menyamarkan IP private. Ini kan IP private ya kelas C. IP private agar dapat mengakses internet secara publik. Jadi IP private-nya dibuat seolah-olah terlihat seperti IP public dan bisa berseliweran di internet. Oke. Ininya sendiri 100 sama karena range-nya itu 99 klien.
Sertifikatnya kita tidak punya, jadi non saja. SMTP servernya kosongkan. DNS servernya kita tambahkan DNS Google. Nah, lalu DNS name-nya kita tambahkan DNS-nya memakai nama saya. Nah, set. Untuk user pertamanya atau user utamanya kita pakai yang admin, passwordnya 123. Oke, sudah selesai. Ini juga harusnya sama ya, di sini terbentuk, networknya juga terbentuk, lalu IP poolnya juga terbentuk. Nah, kalau di hotspotnya sendiri yang terbentuk tuh adalah servernya, server hotspot, dan server profile yang hsprof1. Nah, lalu usernya juga yang tadi telah kita tambahkan. Makanya kita lebih baik pakai hotspot setup aja, biar parameter-parameter yang telah tadi saya tunjukkan dapat tersusun secara sekaligus dan tidak lama. Oke, berarti untuk poin berikutnya, untuk poin nomor 8 dan nomor berapa? 14 telah kita kerjakan. Tapi sebelum itu kita cek juga apakah ini DHCP servernya berjalan. Ayo kita nyalakan yang lokal. Ini jalurnya kita cek lagi. Apakah sudah sesuai? Sudah. Kita nyalakan, dan yang wireless juga kita nyalakan yang wireless. Oke. Enter. Oke. Nah, di sini kita masuk ke yang bagian networknya. Aduh. Oke, kita lihat di sini. Cek apakah IP-nya sudah otomatis, sudah. Dan kita lihat di sini untuk ngecek IP-nya. Oh, sudah. Dapat 24.100. Oke, berarti DHCP server untuk wireless itu telah jalan. Lalu yang ini, yang lokal, kita cek juga. Nah, kita cek apakah sudah dapat. Oh, sudah 19.100. Oke, kita juga harus tambahkan ya NAT-nya untuk yang DHCP 1 atau yang lokal. Kita tambahkan di firewall NAT. Agar apa? Agar si jaringan lokal bisa mengakses internet masquerade. Oke, sudah. Kita cek di sini apakah sudah bisa terhubung ke internet. Ping. Sudah. Kita cek juga di sini apakah bisa mengakses internet. Sudah bisa. Kita cek juga yang wireless. Apakah ini tidak bisa mengakses internet? Seharusnya ini destination net unreachable atau Google-nya itu tidak terjangkau. Kenapa demikian? Ya kan? Betul. Karena yang namanya hotspot itu wajib melakukan login atau login hotspot. Mau itu nirkabel ataupun berkabel, alias mau itu wireless ataupun wired. Makanya kita harus login memakai DNS name yang tadi, nurdin.com. Nah, di sini kita ketikkan akunnya admin 123. Oke, sudah masuk ya. Lalu kita cek lagi di sini. Ping. Nah, terhubung kan? Oh, di sini kita lakukan tes juga.
Nah, bisa mendapatkan akses internet. Oke. Berarti betul untuk poin nomor 8 dan juga nomor 14 itu telah kita kerjakan. Lalu kita lanjut ke poin nomor 9, di mana kita harus membuat firewall agar IP dari 192.168.2.50 tidak dapat ping ke router. Gimana? Kita berarti ke firewall, kita ke bagian filter rule, kita tambahkan. Ini kita chainnya memakai yang input untuk yang lokal agar tidak dapat terhubung ke router. Kenapa demikian? Karena gini ya jalurnya tuh. Nah, set. Nah, gini. Kenapa kita pakai chain yang input? Karena si PC ini tuh yang 192.168.19.2 sampai 192.168.19.50 tidak dapat ping ke IP yang ada di router. Ini router. Nah, tidak dapat ping ke sini. Nah, kan berarti ini kan dari sini, dari komputer itu mencoba untuk mengirimkan data ke router atau begitu, ataupun dari user 2 sampai 50 itu mencoba mengirimkan data atau sinyal ke router, tapi sama router itu ditolak. Makanya kenapa kita pakai input? Karena dari komputer atau dari luar mencoba masuk ke dalam router, makanya kita pakai chainnya yang input. Untuk source addressnya kita sesuaikan sama yang ini, dimana 2 sampai 50. Berarti di sini 192.168.19.2 sampai 192.168.19.50. Untuk destination addressnya juga kita bisa tambahkan atau tidak. Contohnya, kalau misalnya tidak kita tambahkan, otomatis segala sesuatu dari IP 2 range 2 sampai 50 tidak bisa ngeping ke IP yang terdapat pada router yang di sini 3 ini. Tapi misalnya kita tambahkan, itu akan lebih spesifik gitu. Untuk protokolnya kita pakai ICMP, actionnya sendiri karena kita tidak izinkan masuk, jadi kita drop. Oke. Gimana cara ngeceknya? Kita ke bagian lokal. Kita coba ping dari sini ke salah satu atau ketiga IP berikut, yang 19.1, 241 dan 155. Ini harusnya masih bisa diping. Seharusnya 19.1 bisa kan? Kenapa demikian? Karena yang network ini tuh masih memakai DHCP. DHCP itu biasanya memang memakai IP paling terakhir yang kita konfigurasi 100. Sedangkan yang kita blok itu IP-nya dari 50 dari 2 sampai 50. Maka kita di sini tambahkan aja sendiri secara statik. 19.2. Subnet masknya itu karena prefix 28, berarti subnet masknya 2128. Default gateway-nya tuh kita memakai yang 168.19.1 karena ini ada IP router. DNS servernya juga sama, pakai DNS server yang IP router, dan yang satunya lagi kita memakai DNS Google. Sudah. Oke. Kita lihat apa IP-nya sudah berganti. Nah, sudah ya. Jika sudah berganti ini, maka harusnya ping ke sini sudah tidak bisa, atau request timeout RTO. Nah, betul kan? Lalu yang ini kita coba ke yang 24 juga harusnya sama, RTO atau request timeout. Lalu yang satu lagi yang internet yang pada router itu 155. Salah ketik, mohon maaf. Nah, ini harusnya juga RTO atau request timeout. Nah, berarti untuk poin nomor 9 sudah kita selesaikan, dimana tidak dapat ping ke router dari IP 2 sampai 50. Oke. Lalu berikutnya kita membuat firewall di mana IP 51 sampai 100 itu tidak dapat ping ke klien wireless. Gimana caranya? Oke, kita masih sama di sini. Kita bermain di firewall, di filter rule kita tambahkan jendelanya, kita pakai chainnya yang forward. Nah,
Kenapa nggak input? Padahal tadi kan input, pakainya nggak pakai yang forward. Oke, di sini saya akan jelaskan lagi. Nah, kan ini input tuh karena masuk ke router. Sedangkan yang akan kita konfigurasi itu, kita geser dulu ya, agar terlihat lega. Nah, yang akan kita konfigurasi itu, salah. Nah, set. Di sini. Nah, yang IP ini tuh dari 51. Waduh. Nah, dari 51 sampai 100 tidak dapat ping ke klien di IP yang 24 sampai seluruhnya, berarti yang dari sini 1968 24.2 sampai 192.168.24.100. Nah, kenapa kita pakai forward? Karena router itu hanya dilewati, sedangkan yang dituju yang tidak bisa dipingnya adalah ini. Jadi dari komputer ini melewati router atau diteruskan oleh router ke yang IP atau komputer yang ini. Jadi dari 51 sampai 100 ke 2 sampai 100 yang dimana diteruskan oleh router itu tidak dapat terhubung atau request timeout juga. Makanya kita pakai chain yang forward. Kita source address-nya samakan 192.168.19.51 seperti yang di soal 100. DST address-nya juga kita tambahkan ke yang klien 19.2 sampai 19.100. Protokolnya ICMP, action-nya juga kita drop. Oke. Lalu kita coba ping dari sini ke yang wireless. Oke. 24.2 enggak 100 ya tadi. Kenapa ini masih bisa? Karena ini kan IP-nya adalah 2, sedangkan yang kita blok itu dari 51 sampai berapa? Sampai 100. Kita ganti saja di sininya. Aduh, lama loadingnya ya Allah. Nah, udah 52. Maka harusnya pas saat kita ping ke yang 24.100 atau IP yang ini, itu harusnya, nah 24.100 sudah request time sudah request time out. Minutes later. Kenapa tadi ini masih bisa ping? Saya ternyata salah memasukkannya di yang Winbox ini. Salah memasukkan, malah memasukkan IP yang 19, sedangkan yang dipinta itu kan IP-nya yang 24. Normalnya sekarang baru bisa terblok. Nah, karena harus sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal. Nah, maaf, yang namanya manusia tidak luput dari salah. Oke. Berarti untuk poin nomor 11 untuk poin nomor 11 telah dikerjakan dengan baik. Oke. Sebelum kita lanjut, kita tes dulu. Kadang suka error ya internetnya kalau sudah membuat filter rule, entah mengapa. Masih dalam tahapan uji coba juga saya tuh. Oke, masih lancar. Kita membuat rule di mana rule ini tuh setiap akses ke router tercatat di logging atau tersimpan di disk. Nah, yang ini, oke. Kita di filter rule juga, kita pilih yang input karena masuk ke router. Kita pilihnya yang log. Lognya kita ketik tersimpan di disk. Oke. Lalu kita di sistem, kita ke bagian logging. Semua info, error, warning, dan kritikalnya kita simpan juga pada disk. Kita simpan di disk. Sudah, semua sudah tersimpan pada disk. Kita lihat di loggingnya. Kita berhentikan dulu, set. Nah, tersimpan di disk, input ether satunya, source-nya. Oke. Berarti untuk poin nomor 11
sudah kita laksanakan. Lalu kita ke blocking site dulu. Kita di blocking site, lalu blocking file dan blocking HTTPS. Kita blocking site dulu. Ini Linux ya, HTTP Linux. Di sini kita ke bagian web proxy. Kita ke bagian akses, tambahkan. Nah, di sini di ST portnya kita pakai yang bukan titik koma. Kita pakai yang HTTP, port HTTP. Di DST hostnya kita tambahkan www.linux.org. Kita actionnya kita deny karena tidak diizinkan. Kita copy aja biar cepat. Ini karena yang dua lagi itu kan berupa file ya, mkv dan mp3. Nah, berarti kita memakai yang di path, bukan destination hostnya. Di path kita tandai memakai bintang mp3. Bintang sendiri itu kayak untuk mencirikan semua web atau file yang terbaca mp3 itu tidak akan bisa dibuka. Aduh, salah pencet. Kita apply dulu, copy. Kita ini mkv. Oke. Lalu kita ke bagian NAT, firewall lagi, bagian NAT. Kita redirectkan atau diteruskan. Ininya destination ya. Karena chainnya destination itu karena yang kita tuju. Yang kita tuju kan di luar router, makanya pakai destination. Jika tadi masquerade, kenapa masquerade pakai source? Karena yang dari dalam disamarkan agar bisa terlihat di luar gitu. Actionnya kita pakai yang redirect. Redirect port ke port yang 3128. Oke, ke port 3128. Oh iya, protokolnya lupa. Kita harus pakai protokol yang TCP. Oke. Oh, sebelum itu kita iniin dulu ya. Soalnya kan katanya yang hanya Ether 2 aja yang bisa Ether 3, yang terblok Ether 3 kan tidak. Maka yang di destination ini kita pakai yang in interface, kita tambahkan yang Ether 2. Set. Nah, jadi Ether 2 saja yang keblok, sedangkan yang wireless itu masih bisa memakai atau dapat membuka. Kita cek ya di sini www.linux.org. Set. Nah, sudah di redirect ke web proxy saya. Lalu yang mp3, nah ini nih, set. Nah, kita buka, sama di redirect ke web proxy saya alias tidak bisa dibuka. Lalu yang satu lagi index of mkv. Kita lihat sama. Sedangkan di KD wireless itu masih bisa diakses www.linux.org. Nah, bisa kan ya? Bisa dibuka. Lalu yang index mkv, index mp3. Wah, loadingnya lama ya ternyata. Oh, ini bisa diakses ya dari wireless. Wah, loadingnya ya ampun. Sabar. Yang Linux berarti bisa. Tinggal yang ini nih. Nah, akhirnya keload juga. Bisa dibuka ya. Kita buka salah satu filenya, mkv. Bisa dibuka juga. Sudah bisa. Lalu yang mp3 juga kita lihat apakah bisa diakses. Bisa ya, bisa diakses, tidak ada error forbidden atau di redirect ke web proxy-nya. Tuh, kayak yang di sini. Oke, berarti untuk poin nomor 17 sampai 18 telah diselesaikan. Set. Nah, terakhir kita akan memblok HTTPS. Sebetulnya ada beberapa cara untuk blok HTTPS itu pakai layer 7 atau Mangle, tapi saya mengertinya baru di Mangle. Jadi kita tambahkan, kita pakai yang forward karena diteruskan.
Oke, kita lanjut lagi di Mangle. Kita pakai chain yang forward. Lalu kita di advance, kita tambahkan address listnya, destination address listnya, karena ini ada 3 yang harus kita blok, Facebook, Instagram, dan YouTube. Maka dari itu kita tambahkan facebook.com. Di kontennya juga sama, kita tambahkan facebook.com. Nah, lalu di actionnya kita tambahkan ke add destination to address list. Kenapa sih? Karena yang namanya HTTPS tuh ya banyak sekali IP private-nya. Jadi misalnya kita blok kayak tadi di web proxy, itu tidak akan berhasil karena hanya akan memblok salah satu dari sekian banyak IP yang terdapat pada situs tersebut. Kalau misalnya HTTP itu cuma punya satu IP, makanya akan langsung terblok. Ya. Terus di sininya address listnya kita pakai yang facebook.com. Oke. Sudah. Kita apply, kita copy. Di sininya kita ganti jadi instagram.com. Salin saja biar cepat. Set. Kita apply lagi, copy. Kita tambahkan di sininya juga youtube.com. Kita salin lagi biar cepat. Oke. Nah, kalau udah gini kita oke semuanya. Belum sampai di situ saja. Kita di filter rule-nya juga harus di drop. Mau gimana juga perlu di drop. Chain-nya forward sama. Lalu di destination ininya kita pakai Facebook dulu ya. Pakai yang Facebook. Kontennya facebook.com juga. Lalu di sininya actionnya kita pilih drop. Apply, copy, advance-nya kita ganti di sini jadi Instagram, salin. Nah, di sini juga drop, sudah. Di sini copy lagi. Kita ganti ininya menjadi yang YouTube. Dan ininya menjadi YouTube juga. youtube.com. Sudah, actionnya drop. Nah, sekarang kita uji coba di keduanya apakah bisa diakses youtube.com. Yang ini kita buka facebook.com. Tuh, lama. Nah, kita lihat nih di address listnya apakah ada IP yang masuk atau IP yang terblok harusnya masuk di sini address list ini. Aduh, salah. Wah. A few moments later. Tapi di address listnya belum ketambah ya. Coba di sini kita coba yang YouTube. Nah, YouTube. Nah, ini sepertinya sudah berhasil nih. Karena di sini terus-terusan muter. Atau tidak? Months later. Ternyata tadi ada salah lagi. Aduh, di sini seharusnya di Mangle tuh kita tidak memakai yang DST address karena yang destination address tuh diisinya di bagian filter rule. Agar apa? Agar terdrop nih. Kita coba ya di sini youtube.com. Nah, lalu instagram.com. Ini facebook.com. Nah, ini harusnya sudah tidak pada bisa dibuka. Di sini juga saya sudah uji coba tuh. Tidak bisa dibuka karena terus-terusan loading. Tuh. Tidak dapat. Loading terus. Tidak berhenti-berhenti. Untuk pembuktiannya lihat di address listnya. Nah, bertambah terus YouTube, Instagram, dan Facebook IP-nya mulai terblok. Oke. Berarti untuk yang blocking HTTPS ini sudah bisa karena terblok di sini. Nih, terblok ya. Terblok di sini, terblok. Di yang sini juga terblok. Tidak bisa dibuka. Oke. Berarti yang nomor 19 itu sudah kita kerjakan. Nah, ini satu lagi PR nih, yaitu dua lagi sih. Nomor 15 dan 16 membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Berarti kita hanya khusus akan berfokus di wireless saja.
di sini. Ini akan loading terus, jadi kita hapus aja biar nggak bikin lemot. Nah, sudah ada ya pembuktiannya. Kita sebelumnya cek dulu di sini apakah sudah ada package yang untuk Radius, yaitu User Manager. Nah, sudah ada ya User Managernya. Lalu kita untuk mengaktifkannya, kita ke bagian IP hotspot dan di server profile-nya. Di sini kita ke bagian Radius, kita enable-kan. Nah, untuk loginnya jangan login pakai cookie, jadi pakai HTTP atau HTTP captcha saja. Oke. Lalu di sini setelahnya kita ke bagian new terminal, kita ketik /tool user manager database clear untuk membersihkan database sebelumnya. Yes. Oke. Nah, jika sudah begini, berarti kita ke bagian Radius, kita tambahkan, kita pakai yang hotspot karena kita tadi loginnya pakai hotspot. Oke, terus kita tambahkan IP yang ini nih, IP internetnya. IP internetnya berapa sih? 155. Oke, kita di sini tambahkan 92.168.100.55. Secretnya sendiri ini passwordnya bebas ya, saya pakai 123 saja biar gampang. Tuh 23. Nah, sudah. Lalu cara masuknya di sini. Nah, masih dapat internet ya. Tadi berarti betul ke blok. Di sini kita pakai IP yang tadi 168.100.55/user manager atau userman. Userman. Nah, di sini loginnya kita memakai admin. Login saja karena ini login Mikrotiknya ya. Nah, sudah. Lalu kita ke bagian router, kita tambahkan yang baru. Kita namakan ini nama saya saja agar tidak lupa. IP address-nya IP address yang ini 168.100.55. Secretnya tadi ya 123. Ininya kita pakai yang +7. Kita tambahkan add. Oke, berhasil ditambahkan. Lalu kita ke bagian profile, kita tambahkan profilnya, pakai namanya lagi agar gampang. Oke, lalu kita ke bagian limitasinya ini. Nah, kan di soal juga di katanya akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 16 atau sampai jam 4. Salah. Maka di sini dari jam 7 sampai jam 4 sore atau 16.00. Oke. Terus new limitnya kita tambahin juga namanya. Oke. Operation sukses, kita tambahkan sukses lagi. Oke, kita tambahkan usernya di sini. Add user batch. Kita buat 20 akun hotspot. Di sini jadi kita tambahkan 20 akun hotspot. Kita pakai yang nama yang pendek saja, tidak usah panjang-panjang agar gampang uji cobanya. Dicetak, kita add. Nah, kita pakai yang atas saja nih, yang gampang. 4YU. Oke, di sininya berarti kita log off, login 4YU. 4YU. Kebanyakan 4YU. Oke. Nah, sudah login. Oke, kita tes lagi. Dapat internetnya. Ini baru berhasil login ya. Berarti untuk yang ini selesai. Yang ini selesai. Tapi kita masih ada PR, katanya hanya bisa menggunakan internet atau bisa login pada jam 7 sampai jam 4 saja. Kita rubah sedikit saja waktunya ya. Di mana? Ini kita ganti. Kita log off dulu, kita login pakai yang admin. Passwordnya itu ada 3. Kenapa harus pakai yang admin? Soalnya hanya admin yang bisa mengakses ini. Kita ganti di bagian routernya di sini. Nah, ininya kita ganti. Kalau misalnya 7 itu kan berarti sama jamnya sama jam yang asli kita, jam Indonesia. Coba kita tambah berapa ya? 14 mungkin jadi jam berapa? Sebentar.
kita lihat di sini. Set. Nah, yang 14 tuh berarti harusnya jam berapa? Nukuala tuh jam 7. Oke, berarti ini harusnya ada di atas jam 4 ya. Nih. Harusnya di atas jam 4 nih. Ini tuh. Kita save. Lalu kita log out lagi, kita pakai yang user yang 4YU. Login for you. Oke. Tidak bisa harusnya. Nah, access denied at this time. Karena apa? Yang tadi itu sudah terbaca. Kita ubah juga lah ininya biar gampang, biar kelihatan. Salah. Tuh, di ini aja udah jam 6 sore. Berarti yang tadi yang kita set yang jam 14 tuh itu jam 7. Berarti kan di luar tuh, makanya tidak diizinkan. Nah, jika demikian berarti konfigurasi yang kita lakukan tadi berhasil karena di sini sudah tidak bisa login. Oke. Berarti yang akun hotspot ini menggunakan internet atau login ini hanya pada jam 7 sampai jam 4 itu telah selesai. Maka semua yang di sini soalnya kecuali nomor 13 karena ini nomor 13 tuh harus pakai perangkat nyata telah diselesaikan dengan baik dan konfigurasinya juga sudah kita selesaikan dengan baik. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata, lalu tutur kata yang kurang baik, lalu belibet ketika berbicara. Mohon maaf karena kita sebagai manusia pasti memiliki kesalahan dan membuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna karena manusia itu abu-abu. Tidak ada yang putih maupun tidak ada yang hitam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.